Nur adalah film edukasi dari Prilly Latukonsina, di mana dia mengajarkan pada kita semua kalau film horor bisa dibuat dengan bermodalkan satu buah lagu dan mengulang-ulang adegan jump scare alias ngagetin. Dan dia mengulangnya hingga tetes terakhir. Bahkan ada adegan ngagetin yang seperti ini. Tapi ya udahlah, kita mulai aja. Kisah dimulai dengan kita diperkenalkan pada Prilly kecil yang tinggal bersama ibunya yang merupakan seorang PNS sederhana. Semua itu kita ketahui dari rumah kecilnya yang satu lantai yang kemudian berubah menjadi 2 lantai. Ini mungkin terlihat bagaikan magic, tapi ini sebenarnya hanyalah ketololan belaka. Papa dinas di luar negeri, Mama dia selalu sibuk, jadi aku memang lebih sering sendirian. Semua itu membawa kita ke adegan yang sangat menyentuh yang pernah dibuat. Aku cuman mau teman, supaya nggak sendirian lagi. Namun di saat kita masih mengharu biru, mood kita langsung dirusak oleh kehadiran 3 bocah ini. Kamu lihat teman kami? Kalau lu main petak umpet dan yang jaga ada 2 orang, kenapa lu nggak berpencar? Ya terserahlah, intinya Prilly menunjukkan sifat khianat semata-mata agar bisa ikut bermain. Aku boleh ikut main? Kita lalu mendapatkan pelajaran penting tentang pohon keramat. Jangan pernah main ke sini lagi. Kenapa? Mereka tidak menjawab, karena itu akan membongkar seluruh plot cerita. Sebetulnya, Prilly tidak benar-benar sendirian tinggal di rumah ajaib. Ada seorang pembantu renta yang memiliki tugas penting untuk memanggil dukun. Bagaimana kalau kita tanya Abah Asep ya? Takut ada setan. Tapi Ibu Prilly lebih takut kena tepu dan lebih memilih memanggil psikolog anak. Saya tanya psikolog aja, Mang. Namun sayang beribu sayang, sang penulis buku bestseller Cara Mudah Membesarkan Anak dengan Memberikan Gadget masih belum cukup ilmu untuk memahami sifat Prilly yang kekanak-kanakan ataupun 2 kursi yang bisa bergerak sendiri. Sorry, gue nggak yakin bisa bantu. Sehingga Mama Prilly tidak punya pilihan lain selain mengandalkan Abah Asep. Bagaimana kalau kita tanya Abah Asep ya? Ini mungkin menjadi adegan pemanggilan dukun tercepat sepanjang sejarah perfilman Indonesia. Sang dukun lalu menunjukkan pada Prilly kecil wujud asli dari teman mainnya. Kenapa pula malah kalian yang matanya merem? Harusnya yang nutupin mata itu penonton. Dan kenapa rambut kalian semua kayak habis dari salon? Ya bodo amat lah, Prilly menjerit. Yang membuat film maju 10 tahun, di mana kita diperkenalkan pada 4 tokoh baru, yaitu Riri adik Prilly. Mah, masuk yuk. Lalu ada Nenek. Lalu Andre sebagai pengganti Kang Ujang. Enak aja. Yang entah kontraknya habis atau meninggal dunia. Film gak mau repot-repot ngejelasin. Takut ada setan. Dan gua juga gak peduli. Dan yang terakhir Prilly Latukonsina yang kini menggunakan wujud sebenarnya. Kita lalu dibawa ke ruang piano yang entah mengapa pianonya sangat berdebu. Tapi perabotan yang lain tidak ada yang berdebu. Bahkan kursinya juga gak berdebu. Film gak pernah menjelaskan kenapa pianonya perlu dibuat berdebu. Dan gua yakin 100% sutradaranya juga gak tahu kenapa dia bikin itu berdebu. Sementara itu, adik Prilly pergi bermain ke pohon keramat. Kita main yuk. Hal itu mengakibatkan Prilly mendapatkan suster baru. Liatin dong siapa yang datang. Dia lagi belajar ilmu psikologi terapan. Lu yang lebih tua, lu yang ngecek lah. Males banget jadi sapi. Tapi Prilly merasakan ada yang aneh dengan suster barunya.
Karena alih-alih merawat si nenek, dia malah ngurusin adiknya Prilly. Lu itu dibayar buat ngurusin si tua bangka. Prilly yang merasa gusar akan suster barunya. Mama nggak pernah ngabarin ada suster baru. Mencoba mencari tahu asal-usul sang suster. Dan dibantu oleh saran-saran Andre yang sangat bermanfaat. Cara melihat hantu, lo tinggal jongkok, Oke, gampang. terus dalam posisi terbalik, lo lihat di antara celah kaki. Gimana caranya lu ngeliat dari celah kaki dari posisi jongkok? Lu tahu jongkok gak sih? Kita lalu diberikan ini. Dan satu lagi. Nggak jelas apa tujuan dia melakukan itu semua. Tapi ada satu hal yang menjadi jelas. Bahwa bagi si Andre, inilah yang dinamakan jongkok. Sementara Andre membuat IQ penonton jongkok serentak. Di luar, suster membawa adik Prilly ke dalam pohon keramat. Jeritan itu membawa kita ke adegan penampakan yang paling konyol yang pernah gue lihat. Apa coba maksudnya si hantu di sini? Emangnya ada orang yang ketakutan lihat beginian? Lalu setelah filter kamera diubah menjadi kebiruan, dia mencoba menakut-nakuti kita dengan tampil ngelek-ngelek. Ini persis kayak film bajakan dari CD yang udah baret-baret. Kejadian tersebut mematikan karir si IQ jongkok di dunia akting dan membawa kita kembali ke... Kenapa lah ini piano masih aja di setting berdebu? Aku kangen kalian. Bisa bertemu kembali dengan orang-orang yang berusaha membunuh lu waktu kecil memang sungguh mengharukan. Tapi pada intinya mereka setuju membantu Prilly mencari adiknya. 3, 2, 1. Dan itu adalah hitungan mundur untuk Lighting Man untuk menggunakan bohlam berwarna merah. Sehingga kita semua bisa berpura-pura kalau Prilly telah pindah dimensi ke dunia mistis. Sementara itu, ibu Prilly yang sebelumnya sempat ditelepon Prilly Tolongin Risa, Ma. datang bersama Abah Asep. Mama kesana sekarang ya. Kamu jangan berbuat apa-apa ya. Terlambat, dia sudah berada di ruangan berlampu hijau. Tapi sebelum dia menyelamatkan anaknya, dia memeriksa dulu kondisi ibunya yang ternyata sudah mampus karena adegan patah-patah seperti si IQ jongkok. Di dimensi lain, Prilly menemukan adiknya berada di bawah naungan si hantu. Nah, lu diem aja, gelutlah di air. Gua yakin penonton bakal sorak-sorai kalau lu berdua gelut di air. Kembali ke sisi duniawi, Abah Asep melihat masa lalu sang hantu. Yang seperti yang sudah kita duga, bunuh diri di pohon keramat. Tapi tetap aja, gak ada penjelasan kenapa dia bikin ekspresi kayak begini. Lalu Abah Asep mendadak diserang stroke. Lalu gugur setelah memberikan petunjuk yang sangat masuk di akal. Pohon besar di dekat rumah, tancapkan sisir ini. Meskipun menancapkan pisau terdengar lebih masuk di akal ketimbang sisir, tapi setelah ibu Prilly menancapkannya ke pohon, semuanya menjadi masuk di akal. Akal para IQ jongkok. Sekarang kita sudah tahu betapa mudahnya bikin film horor. Film sudah bisa berakhir dengan pesan penutup dari Prilly Latukonsina. Manusia bikin ilfil. Setuju sekali.